Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abang Febri Oktomi, NIM D10111616137. Di mata kuliah ini yaitu mata kuliah Manajemen Risiko Konstruksi. Saya akan menjelaskan apa itu ruang lingkup proyek dan juga RBS. Dalam ruang lingkup proyek adalah suatu tata cara untuk menentukan waktu proyek dimulai, perencanaan lingkup proyek yang akan digarap, pendefinisian ruang lingkup proyek, verifikasi proyek, serta kontrol atas perubahan yang mungkin terjadi saat proyek tersebut dimulai. Dalam suatu ruang lingkup proyek, terdapat bagian-bagian seperti waktu, dana, kualitas, resiko, sumber daya manusia, logistik, communication, dan manajemen integrasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu waktu. Waktu meliputi tata cara mendefinisikan suatu aktivitas, menentukan urutan-urutan kejadian proyek, mendefinisikan durasi atau lama waktu dari setiap pekerjaan, pengembangan suatu schedule, serta merencanakan kontrol atas schedule tersebut. Dan juga yang kedua, bagian terpenting itu dana atau anggaran, meliputi tata cara untuk merencanakan sumber dana proyek, mengestimasikan harga dana dan sumber daya, mendefinisikan budget, serta mengkontrol keuangan. Kualitas meliputi kegiatan penyelenggaraan kualitas, penyelenggaraan jaminan atas suatu kualitas berdasarkan standar tertentu, serta pengontrolan atas kualitas. Kemudian ada risiko, meliputi perencanaan atas manajemen risiko, mengidentifikasikan risiko yang timbul dari suatu proyek, menganalisa kuantitatif dan kualitatif suatu proyek, merencanakan tindakan yang akan diambil dari suatu risiko yang timbul, serta memonitor setiap risiko yang mungkin muncul dari suatu proyek. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia meliputi kegiatan perencanaan atas sumber daya manusia yang akan mengerjakan proyek, perekrutan tenaga kerja, dan pengembangan tim. Kemudian poin ke logistik atau poin ke logistik, manajemen logistik meliputi tahapan perencanaan kebutuhan sumber daya untuk kegiatan proyek, perencanaan tender, proses tender dan penentuan pemenangan tender, administrasi atas kontrak pembelian, dan tata cara penutupan kontrak. Kemudian komunikasi. Komunikasi meliputi kegiatan perencanaan komunikasi atas level sumber daya, distribusi informasi, laporan kemajuan proyek, dan pembuatan administrasi akhir proyek sebelum diserah terimakan. Dan poin terakhir pada ruang lingkup proyek yaitu manajemen integrasi. Manajemen integrasi merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan pengembangan, perencanaan tata pelaksanaan suatu proyek, dan kontrol atas perubahan secara integrasi dari suatu proyek. Pada kali ini saya akan ngebahas untuk RBS-nya. Saya akan mengambil RBS ya itu untuk proyek pembangunan bangunan gedung. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan RBS atau Risk Breakdown Structure. Risk Breakdown Structure biasa digunakan dalam melakukan kategorisasi masing-masing risiko. RBS bisa kita definisikan dengan pengelompokan risiko dalam suatu komposisi hierarkis risiko organisasi yang logis, sistematis, dan struktur secara alami sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. Sasaran penerapan RBS adalah kejelasan pemangku risiko atau peningkatan pemahaman risiko organisasi atau proyek dalam konteks kerangka kerja yang logis secara sistematis. Oke, di sini saya ada WBS dari sebuah proyek contohnya. Oke.